Get ready for the countdown. 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Permatasari dari kelas Fisika Genap angkatan 2018. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tujuan pembelajaran listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep listrik statis yang terdiri atas muatan listrik, hukum Coulomb, beda potensial, energi listrik, dan medan listrik. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dan jangan lupa untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Virus corona. Virus ini sangatlah kecil, bahkan tidak terlihat oleh mata. Apa ya yang bisa kita lakukan? Lakukan 5M. Yang pertama, selalu mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik. Kedua, jangan lupa memakai masker untuk mengurangi resiko penularan. Hindari kerumunan dan tempat ramai. Tetap jaga jarak dan bermain di rumah saja. Jangan keluar apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Jangan lupa untuk makan makanan yang sehat dan bergizi ya. Ingat, hati-hati dan tetap waspada. Semoga sehat selalu ya. Listrik dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah listrik statis dan kedua adalah listrik dinamis. Akan tetapi di sini kita akan membahas materi tentang listrik statis terlebih dahulu. Listrik statis terjadi akibat adanya perbedaan muatan listrik. Pada muatan listrik terdiri atas elektron, proton, dan neutron, di mana elektron itu sendiri merupakan muatan listrik negatif, proton muatan listrik positif, dan untuk neutron tidak bermuatan listrik atau netral. Atom dapat dikatakan bermuatan positif apabila kelebihan proton, sedangkan atom dikatakan bermuatan negatif apabila kelebihan elektron. Atom dapat dikatakan bermuatan netral apabila jumlah proton dan elektronnya sama. Jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan positif, atau benda bermuatan negatif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, maka akan terjadi yang namanya tolak-menolak. Sedangkan, jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif, akan terjadi tarik-menarik. Jika dipikir-pikir, ini sama halnya dengan kita ya. Di sini saya berikan sebuah contoh. Di sini kita ibaratkan si cewek ini merupakan muatan positif dan cowok ini bermuatan negatif. Nah, jika ada cewek dengan cewek yang saling berdekatan, maka mereka tidak dapat menjadi sebuah pasangan. Begitu juga dengan yang cowok, apabila cowok berdekatan dengan cowok, mereka juga tidak bisa menjadi pasangan, bukan? Kita bisa disebut sebagai pasangan apabila ada cewek dengan cowok yang saling berdekatan. Selanjutnya, kita akan beralih ke perpindahan muatan, di mana pada perpindahan permuatan ini dibedakan menjadi 3, yaitu ada konduksi, induksi, dan gosokan. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Perlu Ibu ingatkan kembali bahwa atom terdiri dari muatan positif dan negatif. Atom yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan atom yang berbeda jenis, dia akan tarik-menarik. Bentuk perpindahan elektron ada yang disebut dengan induksi, konduksi, dan gosokan. Benda yang melepaskan elektron bersifat positif, sedangkan benda yang menerima elektron itu negatif. Materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang hukum Coulomb. Gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara dua muatan listrik disebut dengan gaya Coulomb sebagai penghargaan atas jasa Charles Augustin de Coulomb. Hukum Coulomb menyatakan bahwa besar gaya tarik atau gaya tolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan-muatannya
dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Secara matematis, rumusan gaya kolom dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat, atau untuk lebih mudah mengingatnya, kita sebutkan saja F sama dengan K Q rapat-rapat, di mana F ini merupakan gaya kolom dengan satuan Newton, K adalah konstanta, R jarak, dan Q itu muatan listrik. Jika F negatif berarti kedua muatan tarik-menarik, dan jika F positif berarti kedua muatan tolak-menolak. Materi selanjutnya yaitu tentang medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih mendapat pengaruh gaya listrik dari muatan tersebut. Medan listrik dilukiskan dengan garis-garis gaya listrik yang arahnya dari muatan positif ke muatan negatif. Medan listrik dapat digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik yang arahnya keluar atau ke dalam muatan. Arah garis gaya listrik ke dalam digunakan untuk menunjukkan muatan negatif. Ingat, negatif jika dia ke dalam itu muatan negatif, dan arah garis medan listrik keluar digunakan untuk menunjukkan muatan positif. Kalau dia keluar berarti positif. Untuk interaksi muatan listrik, apabila muatan tidak sejenis, maka dia akan tarik-menarik. Sedangkan apabila muatan sejenis, dia akan tolak-menolak, sama seperti pada pembahasan sebelumnya tentang muatan listrik. Perhatikan pada gambar di mana ada muatan Q didekati oleh muatan Q0. Berdasarkan hukum kolom, muatan Q tersebut akan memperoleh gaya tolak-menolak, gaya tolak dari muatan Q besar, di mana F sama dengan K Q dikali Q0 per R kuadrat. Maka, besarnya kuat medan listrik pada tempat muatan uji dapat kita tuliskan sebagai E sama dengan F per Q0, di mana E ini sama dengan K dikali Q dikali Q0 per R kuadrat per Q0, sehingga didapatlah E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Dapat disimpulkan bahwa besar kuat medan listrik pada suatu titik yang berjarak R dari muatan Q adalah E sama dengan K dikali Q per R kuadrat, di mana E merupakan medan listrik dengan satuan Newton per kolom, F merupakan gaya kolom dengan satuan Newton, dan Q adalah besar muatan listrik per kolom. Jika tadi kita telah membahas tentang muatan listrik, hukum kolom, dan medan listrik, maka selanjutnya kita akan bahas tentang potensial listrik. Tahukah kamu mengapa petir berbahaya? Apa sebenarnya petir itu? Orang yang pertama kali menyatakan bahwa petir terjadi akibat adanya gejala listrik adalah Benjamin Franklin pada tahun 1706 sampai dengan 1790. Menurutnya, petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif atau elektron antara awan dan awan atau antara awan dan bumi. Petir dapat terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi. Akibatnya akan terjadi lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke awan atau dari awan ke bumi. Apabila potensial tinggi, maka kandungan elektron sedikit, dan apabila potensialnya rendah, maka kandungan elektronnya banyak. Elektron berpindah dari potensial rendah ke potensial tinggi. Besarnya beda potensial listrik dapat dihitung dengan membandingkan besaran energi listrik yang diperlukan dengan jumlah muatan listrik yang dipindahkan. Nah, usaha untuk memindahkan muatan dari potensial satu ke potensial yang lainnya yaitu dilambangkan dengan huruf V atau usaha. W sama dengan Q dikali dengan delta V. W sama dengan Q dikali V 2 dikurang P1, atau dapat juga kita tulis delta V sama dengan W per Q, di mana W ini merupakan usaha, Q adalah muatan listrik, dan V adalah potensial listrik. Oke, baiklah anak-anak. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat dimengerti dan dipahami. Dan jangan lupa untuk dipelajari kembali. Apabila ada pertanyaan atau materi yang Ibu sampaikan kurang dimengerti, silakan bertanya di kolom komentar atau
WhatsApp group atau boleh juga melalui Classroom. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.